Halo lagi buat semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Bersama saya Heri. Dan saya Harry. Loh, Kok kok. Spider-Man itu loh. Loh. Anjir, tidak penting. Oke, hari ini kita ngomongin apa? Banyak sih ya berita. Ya, Akhirnya, ya nggak akhirnya banyak lah. berita akhir tahun. Berita akhir tahun. Dia lagi sepi, tapi ada lah ya. Apa tuh? Apa tuh? Steam dulu ya. Ya, Steam. Perusahaan namanya Steam. Valve. Ah. Katup. Katup. Kan Valve, katup. Itu katup emang. Ya. Valve itu Keran. Keran, katup, ya something. Ya, iyalah. Jadi Steam itu Steam lagi. Valve ya. Valve itu perusahaan di belakang Steam Ya. yang mungkin bagi yang belum tahu siapa sih yang nggak tahu Iya, aja. pasti tahu lah semua. Kayak 90% udah pasti tahu lah. Jadi mereka tuh mengeluarkan logo-logo baru. Hmm. Klik ya sebenarnya. Apa? Another League ya. Klik. Another League yang logonya tuh powered by Steam OS ya. Ya. Apa sih tulisannya? Ada powered by Steam OS, ada Steam included, ada Steam compatible sama Steam Play Here. Oke. Jadi Jadi ada 4 macam sebenarnya, 4 macam. Oh, ada sama untuk Steam VR-nya juga ada Steam VR, ada Steam VR compatible, kayak gitu-gitulah. Nggak jelas sih. Jadi memang langsung diprediksi sama banyak orang bahwa ini adalah waktunya Steam OS jadi Rilis open. untuk, ya, Jadi untuk di third party. ini tuh mereka waktu itu sempat ngomong kan bakal di open source ya. Kalau nggak salah. Iya. Dikasih gratis kan, bukan di Iya, open source atau bukan open source sih. Kalau open source mungkin enggak, tapi maksudnya dikasih lisensi gratis kali ya. Iya, bisa dipakai, boleh dipakai, bebas dipakai ya. Karena kan kayak kalau sekarang kalau Windows kan hitungannya beda ya. Kalau Windows itu kan berbayar. Ya, boleh diinstal tapi lisensinya bayar. Ya. Which mean kalau lu beli laptop mau masang Windows, biasanya Windowsnya itu harganya included di harga laptop kalau sekarang. Ya. Kalau dulu masih dipisah ya. Ya. Kalau sekarang biasanya udah include ke harga laptop. Dulu juga ada beberapa sih. Sekarang juga ada kok yang kosongan. Ada yang kosongan. Ya, biasanya lebih murah. Lebih murah kalau sama Windows-nya. Windows itu sekitar sekarang berapa sih? Kalau yang resmi itu yang resmi banget ya. Sejutaan ya? Iya, sejutaan, 1,5 jutaan. 1,5 jutaan. Nah, ini Steam OS itu dia hampir mirip dengan Android. Jadi Android lebih open source sih ya. Android mah open source. Android itu open source, kalau Steam itu boleh pakai. Iya, boleh dipakai, tapi kayaknya tetap development-nya source-nya dipegang Valve kayaknya. Tapi kayaknya kalau udah hardware yang aneh-aneh dia juga kayaknya development ada bingung ya. Karena kan kayak OS-nya sendiri lu harus disesuaikan dengan prosesornya apa, memorinya berapa. Itu mah udah jalan, atau kan base-nya Linux. Oh iya. Base-nya Arch Linux kan. Berarti ini tuh kan sebenarnya fork-nya cabangnya Linux yang memang berskin Steam. Iya, gitu. Jadi mungkin kedepannya bagi pemilik-pemilik yang punya kayak Lenovo Go. Oh, Lenovo Legend Go. Lenovo Legend Go, Lego. Atau ROG, atau Ally atau Ally Plus ya. Ally dan Ally Plus. LIX ya. ROG LIX ya. Ally dan LIX, lalu mungkin kayak Odin, apa sih? Ayaneo. Atau Ayah Salman. Mohon maaf. Saya bapak. Ya itulah, jadi basically yang bukan pocket PC ya. Pocket PC ya sebenarnya hitungannya. Iya, handheld PC. Handheld PC itu bakal bisa pakai SteamOS yang hitungannya lebih ringan, lebih ringan aja sih, dan lebih bisa fokus ke gaming. Lebih ini sama Steam aja lah, lebih terintegrasi lah sama Steam, jadi lebih console-like lah ya. Ya, lebih konsol, lebih enak lah istilahnya. At least bisa di-sleep kan. Ya. Kalau yang Windows itu kan sleep tuh kan ada bermasalah. Ya, gimana gamenya. Cuman umumnya hoki-hokian. Jadi biasanya ya udah kalau Windows tuh di pause aja, nggak usah di-sleep gitu kan. Ya. Karena bisa chance 50-50 itu tiba-tiba begitu lu nyalain lagi nge-crash gamenya. Atau tiba-tiba lu nyalain lagi ya gamenya nggak ke-pause sih gitu kan. Nge-crash sih biasanya. Biasanya nge-crash ya. Antara nge-sleep kayak di Steam OS atau nge-crash. Begitu lo buka, mohon maaf program yang Anda hubungi sudah tidak
sudah tidak hidup kembali. Fatal error bla 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 gitulah. Nah itu jadi kemungkinan besar mungkin tahun depan ya. Mungkin Desember atau tahun depan bakal di-announce untuk dibuka. Mereka memang udah ngumumin ya, cuman memang belum itu kan. Kayaknya kalau lihat-lihat dari Valve-nya kayaknya belum ya, cuman ada orang. Sempat udah ada omongan kan? Oh, zaman dulu dia udah. Oh iya. Sempat ada omongan memang mau dibuka untuk umum. Iya. Selain Steam Deck, tapi belum aja. Ada. Kayaknya ngurusin dulu driver Windows yang Steam OLED. Iya, kan baru beres tuh. Iya, drivernya baru beres. Akhirnya 2 bulan yang lalu. Akhirnya lu kemarin kan minggu lalu ya dikasih tahu sama kan. Akhirnya lu ngebut Windows ada suaranya, cuy. Setelah sekian lama. Itu kalau yang punya Steam Deck OLED dari awal itu kalau lu dual boot perjuangan banget sih. Karena istilahnya awal banget kan nggak ada wifi tuh harus colokin hub ya, hub, dan yang hubnya harus ada LAN-nya baru bisa connect ke internet. Pertama banget wifi-nya nggak ada ya? Wifi-nya nggak ada. Akhirnya ada wifi, ada bluetooth juga saya nggak ada. Drivernya belum ada. Akhirnya ada bluetooth, kemudian ada wifi. Akhirnya setelah berapa ya? Udah setahun lebih ya? Udah setahun cuy. Iya. OLED ya? Desember kan soalnya kan. Waktu itu kan Desember juga. Nah itu udah setahun kemudian akhirnya lengkap. Oke lah ya, acceptable lah. Iya. Orang-orang udah pada nyerah sih. Ini. Udahlah ya, udah nggak keluar. Ternyata keluar. Dia juga sistem juga kan sebenarnya si Steam-nya juga ngejanjiin bakal nanti ada waktu dulu Steam Deck baru rilis, dia ngejanjiin bakal bisa dual boot kan. Secara natif. Nah, ini belum ya? Belum. Berarti ngurusin itu dulu. Ya, driver dulu sih pasti sih. Udah ada drivernya dulu, masa? Iya. Boot nggak ada drivernya. Buat apa? Tapi ya dengan kondisi gini juga dual boot udah oke banget sih. Iya, tapi kan dual bootnya nggak natif, kita harus install sendiri. Harus ngulik, tapi masih doable buat. Iya, masih gampang. Harusnya lo beli Steam Deck udah seneng ngulik, harusnya bisa lah. Iya, bisa kalau gitu. Nah, kalau misalnya nanti udah ada yang officialnya mungkin bisa diakses lebih mudah, mungkin cuma dari BIOS doang atau bahkan dari Steam OS-nya mungkin. Ya. Oke, lanjut. Topik berikutnya adalah Switch 2. Sekarang tiada ngetego tanpa Switch 2 ya. Akhirnya keluar rumor bahwa memang seperti yang diobrolin minggu lalu bahwa dia itu udah masuk ke produksi tahap akhir sebenarnya ya. Iya. Udah final production line kan. Dan ada harganya, katanya itu 400 sampai 450. Berarti kali 2 8 juta sampai 9 juta rupiah. Hitung kasar, hitung Tokopedia. Itu sudah termasuk. Toko anjing ngomong merek deh. Di online ya, online store itu kurang lebih mungkin masuk Indo itu 8 sampai 9 juta. Ya, itu kayaknya beda di storage ya, kemungkinan ya. Iya. Satu mungkin 256, satu 512 kayaknya ya. Bakal 256 gitu kalau Nintendo terakhir aja kan 128 sama kemarin teh berapa 512 sih? 512 berarti. Pertama yang OLED berapa? Enggak tahu gua. OLED teh 64 deh. Pokoknya pertama kali keluar 32 kan? Yang Switch biasa teh 32. 32 ya? 32. Ya nggak mungkin lah menurut gua sih, minimal sih 128. Kalau kata gua 256 sih, soalnya game Switch-nya sendiri aja kayak sih. Coba lo lihat Switch itu, Switch OLED storage berapa coba? OLED Switch storage size. I skip. 64, oh iya. 64, jadi 32 kan naik ke 64. Oke lah 128 sama 256 mungkin ya. Menurut gua 256 512 loh. Soalnya gamenya tuh udah puluhan giga. Apalagi kalau harus diinstal ya. Kan beberapa game Switch juga ada yang harus diinstal kan. Ya, benar. Apa ya yang gue inget tuh 32 itu sudah sangat tidak viable sekali. 64 itu masih sampah kok kata gue. Sekarang tuh minimal seminimalnya itu 128. Teh masih batas bawah banget. Iya, kalau apalagi kalau gamenya bisa 4K ya, emang support 4K ya. Itu kan itu teksturnya berat sih. Iya. Tetap Pokemon ada ya Pokemon nggak usah dianggap 5 FPS 5 FPS 5 frame per second. Pokemon 4K
Tuh beberapa FPS. Pokoknya tetap segitiga cuy gitu kan. Nah itu cuman harganya berarti sekitar 8-9 juta. Oke nggak kata lu? Ya untuk Nintendo emang mahal, cuman untuk Sekarang untuk konsol sekarang sih zaman kayaknya ya konsol wajar sih. kutip konsol next gen kah Ya. kita ngomongnya? Konsol generasi Karena new gen lah ya, new generation. pokoknya Untuk generasi generasi barunya sekarang lah, sih, setingkat PS5 dan Ya. Xbox dan Steam Deck. ya. Mas ya ya mahal sih ya. Untuk Nintendo apalagi ya? Untuk Nintendo yang average-nya sekarang kita masih 4-5-6 jutaan kan ya? 4-6 juta kan? Dan itu udah kayaknya konsol paling mahal ya. Wii U juga di bawah itu kan dulu. Ya naik terus lah. Maksudnya kan emang ini kan ya pasti naik terus sih. Iya. Dengan teknologi yang ketinggalan. Ya. Gua agak berharap kalau emang harganya bisa ditekan mungkin di 7-8 juta masih oke sih. Iya sih. Menurut gue juga. Ini kan kalau 7-8 itu oke lah. Kalau ya, ini emang sedikit agak kita tinggi ngitung kalau ngitung kasar jatuhnya kan emang ya segitu sih kayak 20.000 kan. Ngitung kasar ya 8-9 juta. Kalau emang tapi biasanya kan kalau game Nintendo juga nggak segitu kan soalnya harganya lebih murah. Tapi dia bakal naikin kayaknya. Bukan. Maksudnya kita harga game Nintendo tuh kan $60. $60 itu kan harusnya sekitar 60 itu 800-an. 800-an. Sedangkan game Switch Tech kan masih 700-an kan, 750 biasanya. Masih di bawah dikit lah gitu. Masih bisa senggol dikit ke bawah. Enggak. Soalnya game itu kan si Nintendo bakal ngikutin yang Enggak. Ini gue ngomongin kursnya kalau. Kalau kurs harga mungkin dia bakal sekarang naik lagi. Cuman ya 78 lah ya. Ya, Berharap, pengennya sih ya. 7,5 sampai 8,5 masih acceptable lah. 39 Dan lah. Release date-nya katanya Late Spring. Lebih ini tuh rumornya ada 2 kan. Kalau kita ngomongin rumor tuh ada 2. Ada yang ngomong ngejar ke Maret. Ada yang ngomong ngejar ke Juni. Yang gua baca tuh ngejar ke Maret. Yang lokasinya ngejar ke Juni. Ya. Kalau ke Juni kalau kata gua agak telat sebenarnya karena summernya udah lewat kan. Enggak lah, belum lah. Juni itu masih spring tapi terakhir. Summer itu Agustus, September. Enggak, Agustus itu tengah-tengah summer. Kalau kita ngomong. Tapi liburan tuh Agustus. Liburan Agustus. Iya. Ya masih bisa lah ya. Agak telat sih kalau kata gue. Idealnya Maret sih sebenarnya. Terlalu cepat kalau menurut gue sih. Maret atau Mei. Kalau gue sih tetap ya. Kayak yang kata beberapa episode yang lalu gue bilang. Dia enggak jangan 2 minggu, jangan 2 bulan iya, tetap menurut gue awal summer atau late spring gue setuju sama yang ini. Buat gue sih lebih masuk akal yang ini. Ya oke lah. Berarti rumornya Juni. Ya. Tapi pasti di announce itu sebelum Maret. Itu sudah. Harusnya sih sebelum dia ngomong kan tahun fiskal itu ya. terakhir tuh 31 Maret kan. Ya. 1 April tuh udah fiskal baru. Terus keluarnya 1 April. April Fools guys. Ya. Kita nggak keluarin konsol, kita keluarinnya Steam OLED 128 edition. Steam OLED Switch. Switch OLED 128 GB dengan layar yang lebih gede. Dari apa? OLED-nya berapa sih? 7,5 ya? Pokoknya layarnya jadi 8, jadi 8. Dengan Joy-Con-nya baru tapi masih Steam juga. Masih Switch juga. Terus kan udah ada ini juga kan, seller AliExpress sudah nge-leak. Ya, case. Case, terus tempered glass, terus bentuk. Ya kan 3D modelnya juga udah pada keluar kan kemarin sebenarnya kan. Jadi mereka udah siap-siap buat jual itu gitu. Ngejar lah, itu mah wajar kok. Handphone juga begitu siklusnya. Pasti manufaktur case gaming konsol portable dan handphone sama ya. Ngejar leak. Jadi pokoknya mereka produksi dulu aja. Kalau ternyata leaknya salah ya udah. Bolongin. Bolongnya tambal bikin bolong baru. Soalnya yang iPhone juga gitu kan. Kayak waktu kemarin itu kan iPhone 15 ke 14 ke 15 kan switch-nya ganti tuh dari yang cetek. Biasanya kan cetek jadi pencet kan. Yeah. Nah itu jadi mereka karena leaknya baru tombolnya doang kan nggak jelas gimana. Nah itu kan jadi mereka
dibolongin doang. Ternyata kan takutnya itu ada sensor atau apa kan gitu. Ke 16 juga sama kan. Ketika di 16 itu mereka bikinnya pokoknya dibolongin dulu aja. Yang bikinnya ya asal ada dulu gitu. Terus yang kameranya kan soalnya itu mah ada sensornya kan, lu bisa digosok-gosok gitu. Yang kamera buttonnya yang 16. Oh iya, yang 16. Gitu. Itu mereka juga bingung kan, ini buttonnya gimana? Mereka masih bingung kan. Belum tahu lah. Karena kan baru modelnya doang kan. Jadi mereka bikinnya yang lebih universal dan biasanya disambung-sambungin sama yang generasi sebelumnya. Kalau iPhone mah kan masih rada mirip lah ya istilahnya. Jadi ya udahlah, ini tombolnya beda 1 mili, ya udah lubangnya gedein gitu kan. Jadi bisa universal gitu. Setidak-tidaknya gue nggak bisa jualan buat yang 15, yang 14-nya masih bisa jual gitu kan. Gitu. Cuman biasanya pasti ngejar gitu. Gitu. Terus makanya gue nggak intinya begitu. Udah. Itu Nintendo. Apalagi kemarin teh? Intel. Akhirnya ya. Setelah mengeluarkan 2 generasi yang cacat produk dan satu yang underwhelming. Sekarang udah keluar yang baru. Udah. Reviewnya kan jelek. Reviewnya jelek. Dan setelah memecat ribuan karyawan, belasan ribu karyawan. Akhirnya dia CEO-nya sadar diri. Antara mundur atau ada rumor sih. Masih considering ini teh. Belum udah. Dia ngomong itu udah efektif saat itu juga. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Ngomongnya apa? Bye-bye. Ngomongnya ya, saya berhenti dari jadi, dan dia biasalah, saya bangga sudah menjadi bla 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 kayak gitu. Nah itu kan biasanya orang ngumumin saya bakal berhenti tapi bulan depan kayak atau ada jarak gitu ya. Kalau ini tuh efektif hari itu dia ngomong dia berhenti jadi CEO dan penggantinya itu belum ada. Jadi kayak baru basically F these things gitu. I'm out gitu kan. F these things I'm out. Bye. Jadi yang pengganti itu ada 2 orang gitu karena itu acting CEO aja, belum secara resmi mereka dipilih. Iya, begitu kan. Ya. This is fine, this ship is burning. I'm out dulu ya guys. Gue bye-bye dulu ya. Mumpung gue masih bisa dapat pesangon gitu kan. Jadi itu uniknya ceritanya. Jadi siapa namanya, Pat Gelsinger, siapalah pokoknya dia itu dulunya emang udah lama di Intel sendiri, udah lama. Dia salah satu yang desainer arsitektur prosesor Intel awal-awal dulu 486 tahun 19 sekian lah. Tuh, zaman DOS. Ya. Nah, sekarang jadi 3 tahun yang lalu dia naik jadi CEO dengan program dalam 4 tahun dia bakal membangkitkan kembali kejayaan Intel. Tapi itu ya, kayak si Trump ya. Apa namanya? Make Intel Great Again. Make Intel Great Again. Ya, tapi setelah baru 3 tahun dia menjabat sebagai CEO dari 4 tahun. Dia janjinya dalam 4 tahun itu bakal mereformasi Intel menjadi perusahaan yang lebih baik. Dalam 3 tahun itu dia ngeluarin 3 produk yang dua yang cacat produk, satunya gagal. Bisa dibilang gagal. Yang belum tahu itu berarti generasi ke-13 dan 14 ya? Apa maksudnya? Yang cacat itu tuh 13 14. Jadi buat yang belum tahu, yang mungkin belum nggak ngikutin nge-TGH udah lama juga sih kita bahas ya. Jadi Intel chip itu prosesor generasi ke-13 dan ke-14 itu ada cacat produk yang tidak bisa dibenerin secara software, alias emang hardware-nya cacat. Ya, emang desainnya cacat. Ya kayak lo bikin gedung terus ada satu tiang itu tengahnya bolong. Ya. Yang tengahnya retak lah. Tengahnya retak. Ya retak mungkin batanya ada 1 biji nggak kepasang. Yang which mean cepat atau lambat itu pasti rusak. Bukan masalah apakah bakal rusak atau enggak, tapi masalahnya kapan bakal rusak atau enggak. Bukan masalah itu. Tinggal nunggu waktu. Kenapa yang cacat produk itu yang banyak rusaknya itu i9 dan i7 karena yang dipakai secara intens itu biasanya i9 dan i7. Itu pasti dipakai buat gaming. Ya, gaming atau ngerender yang which is prosesor heavy. Ya retak sekarang nggak ada batanya satu bisa dipakai gedungnya bisa. Cuman kan kalau diinjek-injek terus ya suatu waktu pasti bakal patah. Ya bakal ambruk, bakal kebakaran gitu kan. Hancur. Dan kalau sudah hancur, ya udah. Nggak bisa dibenerin secara software. Which is bodoh.
Lalu Nah, setelah itu mengeluarkan generasi ke-15. ke 15. Namanya bukan 15 sih. Dia diubah jadi Core Ultra. Core Ultra kan dulu Core i, sekarang jadi Core Ultra terus pakai 3 digit gitu, 285, 275. Ikutin AMD. Enggak lah. AMD 4 digit. Kan ngikutin, ya udah pakai angka aja udah. Yang generasi udah 14 udah beres, udah kebakaran gitu. Iya. Baik. Ya, jadi kok dia Core Ultra dan ini arsitekturnya unik. Kan selama ini prosesor itu satu core itu ada 2 thread. Oke. Satu core itu bisa ngerjain 2 pekerjaan secara bersamaan. Ya. Makanya secara desain sih hardware-nya sendiri itu ada 2 thread, ada kayak 2 jalur gitulah di satu Ya. core. Nah, di yang entah kenapa orang lain juga nggak ada yang tahu dan menurut si Intel ini ide yang bagus. Sekarang nggak multi thread, satu core-nya satu thread. Katanya bisa lebih efisien. Gua tahu sih kenapa. Nah, Kalau cacat produk lagi, at least bebannya nggak terlalu berat. mungkin. Bayangin lu bikin produk itu punya otak kiri dan otak kanan. Sekarang lu bikin otak kiri otak kanan, suruh mikir satu pakai otak kanan, satu pakai otak kiri, panas, pusing gitu kan. Ya udah otaknya satu aja lah gitu kan, bikinnya satu yang kecil gitu kan. At least secara performance ya lebih turun, tapi kan ya stabil. Ya secara kepintaran lebih bego gitu kan. Dan ya hasil benchmarknya pun bahkan kalau dibandingin dengan Gen 14 itu masih kalah benchmarknya. Cuman ya listriknya jauh lebih efisien. Cuman performanya jauh juga. Jadi kayak sebanding gitu lah. Ya listrik segitu ya performanya segitu juga gitu. Masih kalah sama M4-nya si Intel, si Apple kan berarti sebenarnya. Iyalah. Tapi beda sih, gua nggak bisa bandingin Apple to Apple karena satu ARM, satu x86 kan. Beda. Ya sekarang kayaknya orang udah pada malas juga sih x86. Kayak sekarang lu ARM teknologinya udah naik di atas banget, jauh banget. Tapi kalau untuk apalagi buat server, buat game konsol kan tetap pakai x86. Ya secara umum ya, kalau kita ngomongin secara buat gaming atau buat rendering. Iya, server, data center, workstation. Secara efisiensi, kalau lu ngomong efisiensi juga ya, price to power to efisiensi kan sekarang tuh 3 kan sebenarnya kan, harga, kemampuan dia sebagus apa dan efisiensi dia sehemat apa kan sebenarnya kan. M tetap juara kata gua, M4. Oh iya. M4, cuman kalau kita butuh dan AMD maksudnya kalau lu ngejar Apple ya M4 udah nggak usah dipikirin. Kalau lu ngejar PC juga AMD gitu. Iya, AMD kan x86 bukan ARM. Ya tapi kan secara power, efisiensi dan price tag. Iya. Gitu. Iya. Dan sekarang kalau lu perhatiin di dunia perlaptopan, kalau lu ditanya lu mau beli komputer budget nih, nggak buat main game, cuman buat browsing sama buat Microsoft Office, lu bakal disaraninnya sekarang tuh orang-orang udah nyariinnya apa coba? Mac Mini M4. Oh, desktop ya. Laptop pun lo disaraninnya pasti MacBook Air. MacBook Air M4. Tapi mahal sih. Terus untuk di Indonesia mahal sih menurut gua. Ya ini kan gua kalau konsumsi konten yang di Amerika ya. Ya. Maksudnya secara power itu teh kan kalau nggak salah ya, coba lu cek deh M4 Mac Mini berapa coba di toko online. Yang lokal. Yang lokal aja. Kita ngomongin langsung Indo ya. Nah itu teh kalau nggak salah lu seharga itu, kalau nggak salah sih 7 juta 8 jutaan deh. 6 sampai 7 juta deh. M4. Nah, berapa coba? 10 jutaan. Ada yang 7 juta sih. Tampaknya tidak ada. Nggak ada ya. 10 jutaan. Oke, 10 jutaan. Nah, 10 jutaan itu sekarang tuh dia efisiensinya tuh lu kalau dipakai render buat render video, buat ngedit foto, itu hampir setara sama M1 Ultra yang dulu tuh dijual 30-an kalau nggak salah. Edan sih.
perkembangannya jauh. Jadi maksudnya lu ya ini beli 10 juta kalau lu nganggap kalau emang lu buat ngedit video, buat di rumah ngedit video, itu teh udah paling budgetnya paling maksudnya price to performance-nya udah nggak ada yang lain gitu ya. Udah nggak ada yang lain. Karena M4 teh kayak loncatnya kayak dulu Intel ke M1. Tapi nggak sejauh itu ya. Intel mah kan saya Intel 10%, M1 ini 100 gitu kan. Kayak bedanya tuh 90 gitu. Nah, kalau ini mungkin dari M1 ke M2 ke M3 itu ya naiknya sedikit. Nah, begitu M4 udah jauh. Gitu. Makanya ya lu dapat 10 juta teh 10 tahun lalu tuh dapat komputer yang 300 juta, 400 juta. Yang zaman 10 tahun lalu dia pakai buat ngerender si Pixar. Ya. Itu. Enggak sih. Iya. Maksudnya kalau kita ngomongnya render farm ya. Kalau render farm itu tuh beda. Iya, soalnya kalau lu ngomongin ngerender, mungkin maksud lu workstation ya? Ya, workstation. Sorry. Workstation. Kalau workstation tuh kita bikin animasinya di workstation, ngerendernya biasanya di render farm. Render farm itu server data center gitu. Iya, beda. Nah, beda. Basically sebenarnya nggak nyampe 100 juta sih. Nggak gini. Dulu pas M1 keluar itu, dia setara sama Intel yang 70 juta. Intelnya si Tapi Mac ya. Mac. Ya. Harga Apple ya, sorry. Harga Apple juga Apple lah. Jadi ini pokoknya tentang Apple ya, karena beliau fanboy. Basically si M1 itu setara sama kalau di Intel tuh di Apple-nya yang 70 juta. Mungkin di kalau kita ngomongin harga normal 40 juta lah ya. M1-nya M1 20 juta seharga yang desktop 40 jutaan lah. 40-50 jutaan lah. Mac Pro Mac apa? Enggak, kalau ngomongin Mac Pro-nya yang 70 juta. Cuman kalau gua tarik ke Intel, ke Windows mungkin setaranya sama yang 50 jutaan lah. Si 20 juta teh. Zaman M1 setara sama PC Windows yang 30-40 jutaan, tapi yang buat ngerender, nggak bisa buat main game. Dengan syaratnya gitu ya. Ini ngomongin render. Zaman M1. Nah, si M1 itu pas dia 20 juta dia ngeluarin barangnya 50 juta. Nah, sekarang Mac Mini yang 10 juta itu seharga barang 4 tahun lalu yang 50 juta gitu. Turunnya begitu. Kurang lebih. Ya. Jadi basically udah 2 generasi kan sekarang tuh kan. Intinya mah pesat aja jauh aja M1 ke M4 tuh jauh gitu kan. Dan harganya gara-gara di Mac Mini harganya ketekannya jauh. Ya, karena emang itu entry levelnya Mac. Ya. Istilahnya kayak lu beli ini teh, lu sampai kalau buat browsing dan office doang sampai 20 tahun lagi juga itu tuh nggak akan, selama si hardware-nya nggak rusak, masih bisa lu pakai dan nggak akan nge-lag lah istilahnya gitu. Gitu. Cuman ya kalau hitungannya misalnya kantor ya, kan gue banyak klien kantor nih. Nah, masalahnya kalau kantor di Indonesia. Kalau di Indonesia apalagi terlebihnya ya, lu kayak kalau cuman buat browsing PDF, biasanya kantor tuh Excel kan makan Office ya, basically Office browsing dan ya, Office-nya juga spesifik Excel ya. Kalau Word mah ringan banget. Kalau Excel kan Excel masih ada berat. Kalau udah banyak formula kan berat banget tuh. Itu tuh bisa dapat yang tahan sekitar 5-6 tahun tuh cuma 5 juta, itu udah lengkap. Monitor, keyboard. Ya, ini 10 juta belum dapat. Ya, belum dapat apa-apa kan. Kayak gitu. Kalau nggak salah dapat keyboard mouse sih. Gue nggak tahu ya. Yang masuk Indo nggak tahu dia sekalian ikut. Ya basically begitu ya. Ini lu tambah 12 juta lah ya. Monitor, mouse dan wah mahal banget. Jadinya mahal lagi sih. Apple lah. Ya Apple lu jangan beli Apple di Indo lah. Nggak jadi gue. Apple bukan pilihan yang bagus sih kalau buat berhemat sebenarnya, apalagi buat kerja doang. Nah, karena di luar itu jatuhnya 7 jutaan, man. Iya. Kalau 7 juta itu canggih banget. Iya, masih oke lah. Kayak kalau di luar juga kayak di sini tuh kasir aja pakai Mac gitu. Ya, iMac yang nyatu. Ya makanya kayak gitu. Ya karena paling cengli sih. Ya di sini mah udah naon ieu teh Mac teu ngarti urang OS-na. Hiji kedua ieu teh kumaha bejakanna naon bajakan.
software Ada loh banyakannya. Gue sering install dulu di teman. Wah, jadi buka kartu ya. Gak apa-apa lah. Kan nggak mungkin kita ini kehidupan cuman nge-podcast doang ya, terus sisanya main game gitu kan. Berapa pas? Nyantai lah. Jadi begitu. Iya. Jadi ini ngomongin Intel jadi ke Mac nih. Oh iya dong. Kan teknologi gaming hobi. Iya. Gaming, tapi selalu ke Mac ya deh. Ya, mohon maaf atuh ya esok atuh lu cerita Windows kumaha. Ada Windows tadi kan udah Intel aja. Intel makanya. Si bodoh itu aja. Iya. Jadi ya gitulah. Make Intel great again. Oke. Terus ya itu burning dumpster. Iya. Ya. Enggak. Ya parahnya itu sih ketahuan banget bermasalahnya ya itu ya. Setelah dijual masalahnya. Enggak ketahuan bermasalah banget orangnya tuh. Ya dia ngomong 4 tahun tapi 3 tahun dia udahan gitu. Itu gimana? Iya bener itu kan. F these things I'm out. I'm out guys. F these things. Seenaknya aja dia janji 4 tahun tiba-tiba 3 tahun udah cabut. Ya kalau ngomongin begitu mah apalagi lo udah nyambung ke politik mah ya. Iya. Oh iya. Tidak udah terjadi banyak lah ya. Banyak. Kita nggak usah ngomong banyak lewat tapi banyak. Gitu. Ya. Udah, apalagi ya? Kayaknya udah. Game baru, baru apa? Enggak sih. Enggak ada game baru sampai tahun depan. Ada gua hari ini Fantasian rilis. Itu gamenya si kreatornya FF yang baru yang dulu di Apple Arcade. Oh, kan udah itu man rilis di luar arcade aja sih. Ada perbedaan. Ini kayak apa? Udah plus expansion gitu. Oh, oke. Nah, Apple Arcade juga kan harusnya udah plus expansion ya. Enggak, dia tuh waktu di Apple Arcade tuh si Fantasian itu dibagi-bagi jadi per chapter kan. Gitu. Ya kayak Telltale. Iya, kalau ini udah lengkap dan ada tambahan terus bonus. Ada dulu katanya nggak ada ini apa cutscene CGI, sekarang ada. Terus dulu katanya nggak full voice, sekarang full voice. Cutscene gitu. CGI, cutscene orang dong. Anjir kebayang ya cutscene orang ya. Zaman-zaman kapan anjir itu? Iya, zaman Command and Conquer. Iya bener juga ya si NC zaman dulu aja. Udah aktor yang ngelawak semua lagi. Iya itu udah mah kelihatan banget apa pakai green screen terus si actingnya kayak gitu. Tapi justru charmnya di situ. Iya, lucunya di situ. Ya itu. Zaman sekarang itu nggak bisa keluar kayak gitu anjir. Iya. Dimarahin aja. Iya, dimarahin itu. Stereotip pisan aja maksudnya. Iya, itu keren sih sebenarnya. Sexy military lady ya. Terus not Hitler ya. Aja udah itu bisa. Iya, makanya itu kreatif itu sebenarnya dulu. Dia dengan keterbatasannya tuh charm banget anjir lucu banget. Malah justru membuat itu ya gitu. Literally every Russian guy. Udah masih ngomongnya tuh dengan logat yang logatnya tuh dibuat-buat banget gitu. Tapi itu charmnya di situ, Mas. Zaman sekarang tuh nggak bisa lu kayak gitu pasti dimarahin orang kan. Ini apa maksudnya? Benar. Aduh, ya gue kangen aja game-game zaman dulu. Iya. Itu iya ya udah. Itu 90 atau 2000 awal ya? 90 akhir 2000 milenial lah, masih milenial awal. Gue masih pakai Windows 98 aja itu. Iya, Windows 98. Iya, lama sekali. Ya, cukup deh. Terima kasih. Aja deh. Udah akhir tahun ya nyantai. Ya. Waktunya main game akhir tahun tuh bukan beli game ya, tapi udah kan kemarin udah beli. Ya beli. Nanti akhir tahun sale lagi nih. Winter sale nih. Winter sale mah Februari kan biasanya? Enggak. Biasanya ngelewatin pergantian tahun. Kan biasanya 2 minggu tuh. Januari akhir ya biasanya. Ya berarti seminggu. Oh enggak, seminggu Desember akhir
sama seminggu Januari awal. Kan kemarin tuh autumn sale Autumn tuh Black Friday lah. ya November kan, November ke Desember sekarang masih Iya. sih. Januari Februari lah ya. Apaan? Winter sale? Iya. Enggak. Januari Udah ada Februari tuh. lu lihat Enggak. nggak? Ya. Steam Winter Sale 2024. 2002 Countdown. bulan ini tuh, 14 hari lagi. Tuh anjing. 19 Desember sampai 2 Januari. Ya segitu, soalnya kan kalau yang winter sama summer sale tuh ada trading card kan. Ya. Nah itu gue suka ngumpulin tuh trading cardnya, gue suka inget. Terus ngapain gue belanja sekarang anjing? Gue refund dulu aja ya. Bisa. Ya kalau ada yang ngebet kan. Kalau yang ngebet gue udah ngebet banget main metafor, ya udahlah beli aja metafor. Anjir beda 2 minggu doang cuy. Iya. Betul sekali. Astaga. Sebenarnya beli di winter sale tuh lebih Cengli lah dapat untung, trading card cuy. dapat trading card. Trading cardnya lumayan lah, dijual lagi lu dapat 10 bisa dapat 5 ribuan. Nggak, maksudnya lu kayak mau naikin Steam account lu kan paling gampang juga itu. Iya. Pay to win. Pay to win. Bahkan nggak win aja, pay to level up aja. Level up. Ada aja ya Steam ya. Iya. Gue biasanya gue lengkapin dulu tuh, dapat 1 batch, sisanya gue jualin. Gue sih kadang kayak gitu kan udah lengkap tuh jadi terus kan kayak belanja lagi dapat lagi ya udah belanja dikit lah kan beli paling berapa 5.000 kan Beli ngomplitin gitu. Oh iya. Dapat lagi 3 gitu kan ya Iya. udah komplitin lagi lah. Beli lagi 5.000 ya udah. Gue kebalik tuh, gue yang narikin gitu ya. Iya. Kalau gue sisanya habis 1 batch aja cukup. Kayak gue suka jahil kan. Aduh ini ya udah lama-lama dijual kan nomor perak doang gitu. Lumayan, bisa nambah goceng lah, dapet lah. Bisa beli Left 4 Dead ya? Iya, Anjir Left 4 Dead udah berapa anjir sekarang ini harganya? 7 ribuan ya kalau Sedih. Itu game legendaris sih, sampai sekarang masih rame loh. Masih banyak. Temen gue juga pada masih. Kemarin gue baru seminggu yang lalu lah baru main lagi. Ya udah rame sih lu gitu-gitu. Seru. Banyak botnya lagi kan? Ya, ya maksudnya lu main sendiri pun masih rame itu. Iya. Main diulang-ulang terus juga seru. Ya nggak terus juga sih, maksudnya lama-lama juga bosen. Ya bosan. Mapnya udah nggak diupdate ya? Ya udah nggak diupdate, cuman biasanya ngandelin mod. Sekarang modnya banyak banget dan keren-keren. Oh tabis. Gak ada kerennya kalau itu. Satu- Unik iya tapi tidak keren. Horor cuy. Begitu apa? Sip lah. Yaudah, terima kasih Cukup. sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar. Apa nih? Apa nih? Komentarnya apa? Kira-kira si Steam bakal ngeluarin Yang gini. Steam OS dulu keluar atau Nintendo Switch 2 dulu keluar? Boleh. Begitu. Sip, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Heri, ini Bapak Saman. Iya. Ini Heri KW. Jumpa lagi minggu depan. Bye.